Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, hari ini kita akan sedikit menambahkan terkait dengan kontrak belajar yang pertemuan minggu kemarin sudah kita bahas, dan ini nanti ada sedikit pengantar terkait dengan psikologi pendidikan. Oke, itu nama saya Andi Sriput Makassar, MPSI Psikolog, seperti yang biasa tidak berubah. Nah, terkait dengan psikologi pendidikan, ini ada beberapa kompetensi yang harus kita pahami yang nanti kita sebagai mahasiswa akan mempraktekkan semua itu. Yang pertama adalah mahasiswa memahami dan menjelaskan pentingnya ilmu psikologi dalam proses belajar mengajar dan dalam mengatasi masalah-masalah yang terjadi dalam dunia pendidikan. Kenapa ini dalam proses belajar mengajar? Ya, kita nanti belum tentu akan menjadi pengajar, bisa jadi kita nanti juga belajar ataupun nanti kita menjadi pengajar. Jadi yang kita hadapi adalah prosesnya, proses belajar mengajar. Siapa itu? Ya tetap siswa atau mahasiswa itu sendiri. Kedua, mahasiswa mampu menerapkan ilmu psikologi pendidikan dalam mengatasi kasus-kasus yang terjadi dalam dunia pendidikan, baik dalam ruang lingkup pendidikan formal maupun pendidikan informal. Itu adalah beberapa kompetensi mata kuliah psikologi pendidikan. Kemudian di beberapa pembahasan nanti satu semester kita akan membahas tentang definisi objek dan ruang lingkup psikologi pendidikan sebagai landasan mengajar yang efektif, riset di bidang pendidikan itu sebenarnya tugas, tapi melihat situasi dan kondisi saat ini kayaknya itu nanti kita rubah. Kemudian perkembangan manusia, prinsip, perkembangan kognitif, bahasa, dan juga sosio-emosional dari anak. Pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang belajar. Apa sih belajar itu? Kira-kira apa faktor yang akan mempengaruhi? Itu biasanya diskusi dan role play, tapi karena kondisi lagi-lagi ya, ini nanti diskusinya kita secara online. Kemudian kita akan membahas tentang anak berkebutuhan khusus. Namun ini sekilas, karena kalau nanti teman-teman ada yang berminat di bidang pendidikan anak berkebutuhan khusus, maka teman-teman bisa mengambil peminatan di bidang pendidikan. Nah, di situ ada kartu kata. Kenapa? Karena proses pembelajaran atau membaca anak-anak yang berkebutuhan khusus itu berdasarkan penelitian itu efektif menggunakan kartu kata. Kemudian UTS. Nah, terkait UTS ini nanti kondisional, kita melihat kondisinya. Kemudian pendekatan behavioral dan kognitif sosial dalam pembelajaran. Itu ada kata-kata PM, itu maksudnya apa? Itu presentasi. Kemudian pendekatan pemrosesan dan lain sebagainya. Nanti teman-teman bisa baca sendiri ya. Kemudian ini kontrak belajar kita. Kemarin belum kita sepakati ya. Yang kita sepakati adalah batasan waktu terkait dengan absensi. Nah, absensi di sini tetap kehadiran di kelas online 75%, 3 kali izinnya. Itu maksudnya ini kan online, kayaknya tidak ada kata-kata izin, kan tinggal masuk saja toh. Nah, kemudian toleransi keterlambatan ini sudah kita sepakati kemarin. Nah, untuk itu HP harap dinonaktifkan suaranya, ini kayaknya tidak berlaku untuk kali ini kalau karena ini sifatnya daring ya. Kemudian selesai perkuliahan bangku ini bisa dihilangkan aja. Nah, ini evaluasi proses belajar kita. Kehadiran 10%, presentasi hasil studi 15, UTS-nya 20, ujian 30, dan tugas 25%. Karena ini ya lagi-lagi kondisi dan situasi saat ini, tugas ini kayak nanti akan kita leburkan di UTS dan UAS. Nah, ini adalah pokok-pokok bahasan yang tadi sempat kita bahas di
di slide sebelumnya, di psikologi pendidikan itu meliputi banyak hal terkait dengan pengantar psikologi umum, pengantar psikologi pendidikan, teori perkembangan belajar, ABK, dan lain sebagainya. Nah, inilah yang dibahas di psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan tidak melulu membahas tentang interaksi antara siswa dan guru, mahasiswa dan dosen, interaksi proses belajar mengajar, namun lebih dalam lagi, yaitu motivasi mereka, terus kemudian bagaimana pendekatan yang pas untuk siswa yang seperti ini. Nah, jadi ini akan membutuhkan waktu yang lumayan panjang untuk teman-teman bisa memahami itu semua. Kenapa? Karena ini adalah skill atau keterampilan, atau di bahasa kode etik itu adalah kompetensi. Dan kompetensi itu tidak didapatkan serta-merta. Kompetensi itu dari proses belajar kita. Nah, pengertian psikologi. Pengertian psikologi ditinjau secara etimologis, yaitu psike plus logos. Psike itu jiwa, logos itu adalah ilmu, sehingga psikologi dimaknai sebagai ilmu tentang jiwa. Nah, ini dipelajari di psikologi umum. Sudah dijelaskan bahwa akhir-akhir ini pengertian psikologi itu bergeser dari ilmu yang mempelajari tentang jiwa menuju ilmu yang mempelajari tentang perilaku. Kenapa? Karena jiwa itu kan tidak bisa diamati. Yang diamati itu adalah perilaku atau manifestasi dari jiwa itu sendiri. Nah, dijelaskan lagi bahwa dapatkah jiwa itu dipelajari secara ilmiah? Jawabannya, jiwa tidak dapat dipelajari secara ilmiah. Yang dipelajari psikologi itu bukan jiwa manusia secara langsung, tetapi manifestasi dari keberadaan jiwa berupa perilaku dan hal-hal lain yang berhubungan dengan perilaku. Psikologi secara ilmiah, sebuah ilmu itu kena diperoleh dari apa? Semua ilmu itu diperoleh dari pendekatan ilmiah atau ada pendekatan ilmiahnya. Penelitian ilmiah itu terencana, sistematis, terkontrol, dan menggunakan data empiris. Data empiris itu sesuai dengan keadaan lapangan. Teori psikologi itu dapat diuji. Diuji apanya? Validitasnya, metodenya, reliabilitasnya, dan lain-lain. Nah, ciri-ciri psikologi sebagai sebuah ilmu itu adalah: satu, ada objek tertentu. Siapa objeknya? Jelas, objeknya adalah manusia itu sendiri. Siapa subjeknya? Ya, manusia itu sendiri. Dua, metode pendekatan atau penelitian tertentu. Bisa menggunakan kuantitatif, bisa menggunakan kualitatif, tergantung nanti kasus atau tema yang diangkat. Kemudian mempunyai riwayat atau sejarah tertentu. Yang keempat, sistematika yang teratur pada hasil penelitian objeknya. Jadi nanti ketika ada pembaca membaca hasil penelitian psikologi itu bisa paham bahwa ini adalah hasil dari penelitian yang direncanakan kemudian dilakukan dengan benar-benar, akhirnya tersistematika dengan baik. Psikologi Woodward dan Marquis, menurut mereka psikologi itu mempelajari aktivitas individu baik motorik, kognitif, dan emosional. Branca, menurut beliau psikologi itu mempelajari perilaku manusia. Morgan mendefinisikan psikologi itu mempelajari perilaku manusia dan hewan. Carr dan Murphy, ilmu yang mempelajari respon yang diberikan oleh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Sedangkan Wundt mengatakan bahwa psikologi adalah ilmu yang mempelajari kesadaran manusia. Beberapa ahli ini meskipun bahasanya itu tidak sama, namun intinya adalah sama. Apa itu? Mempelajari perilaku.
atau mempelajari manifestasi dari jiwa manusia itu sendiri. Nah, ini disimpulkan, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku atau aktivitas-aktivitas sebagai bentuk dari kejiwaan. Perilaku atau aktivitas, perilaku yang tampak atau perilaku yang tidak tampak, baik motorik, kognitif maupun aktivitas emosional. Nah, ini sedikit mengulas kembali atau merecall kembali pemahaman teman-teman ketika belajar psikologi umum di semester 1. Nah, kesimpulannya lagi, psikologi itu merupakan ilmu karena telah memenuhi syarat sebagai ilmu, yaitu memiliki objek yang dapat diobservasi, memiliki metode ilmiah, mempunyai sejarah tertentu, dan tersusun secara sistematis. Psikologi dibangun dengan menggunakan metode ilmiah. Nah, tugas psikologi sebagai ilmu itu apa? Pertama, untuk mengadakan deskripsi atau menggambarkan hal yang dipersoalkan atau dibicarakan. Kemudian, menerangkan keadaan kondisi yang mendasari terjadinya peristiwa-peristiwa. Kemudian, menyusun teori, mencari dan merumuskan hukum-hukum mengenai hubungan peristiwa satu dengan yang lainnya. 4. Prediksi, membuat ramalan atau estimasi mengenai peristiwa-peristiwa yang mungkin terjadi. Yang kelima adalah pengendalian, mengatur peristiwa atau gejala. Jadi psikologi itu memiliki hal-hal yang sangat istimewa. Kita bisa mendeskripsikan, kemudian sampai kita bisa memprediksi, sehingga kita bisa mengendalikan kira-kira perilaku itu biar tidak muncul kembali itu seperti apa, atau kita menghendaki perilaku itu biar meningkat karena perilakunya itu baik, itu dilakukan seperti apa. Itu bisa kita lakukan di psikologi. Manfaat mempelajari psikologi. Mempelajari psikologi itu bermanfaat atau kita akan memiliki pemahaman terkait dengan perilaku manusia. Perilaku manusia seperti apa atau siapa? Ya, pertama kita mempelajari diri kita sendiri. Setelah itu kita mempelajari orang lain. Kalau sudah seperti itu, apa manfaatnya? Memperlakukan manusia dengan sebaik-baiknya. Karena kita paham diri kita dan kita juga memahami orang lain, maka perilaku kita itu akan cenderung positif kepada orang-orang lain karena kita sudah memahami. Dan harapan terakhirnya adalah kita bisa melakukan penyesuaian diri dimanapun kita nantinya berada. Nah, teman-teman, itu yang sedikit yang bisa saya sampaikan di pertemuan kedua atau tiga ini. Nah, selanjutnya kita bisa diskusikan di WhatsApp. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.